Halo teman-teman, selamat datang di presentasi hari ini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fernando dengan NPM 2451114 dari kelas 2 IHMC. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat krusial bagi keberlanjutan lingkungan kita, yaitu Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, atau disingkat dengan KSDAH. Kita akan membedah secara mendalam perubahan signifikan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 yang sudah berlaku lebih dari 3 dekade menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024. Apa saja yang berubah, mengapa diubah, dan apa tujuannya? Analisis ini akan kita lakukan dengan membandingkan materi muatan, alasan, dan tujuan perubahan berdasarkan naskah akademik, RUU, dan undang-undang yang berlaku. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 telah menjadi landasan hukum utama konservasi di Indonesia. Namun, seiring berjalannya waktu, tantangan konservasi semakin kompleks dan dinamis. Naskah akademik RUU KSDAH secara jelas mengidentifikasi beberapa kelemahan undang-undang lama, seperti implementasi yang kurang efektif, koordinasi antar lembaga yang lemah, dan belum optimalnya pengawasan serta penegakan hukum. Inilah yang melatar belakangi urgensi pembaruan untuk merespon perubahan sosial, lingkungan, dan kebutuhan pengelolaan sumber daya alam hayati yang lebih komprehensif. RUU KSDAH yang kini menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tetap menitik beratkan pada 3 pilar utama konservasi. Yang pertama, perlindungan sistem penyangga kehidupan. Yang kedua, pelestarian keanekaragaman hayati beserta ekosistemnya. Dan ketiga, pemanfaatan sumber daya alam secara lestari. Namun, ada perluasan signifikan yang belum ada kini akan ada, yaitu pengaturan yang lebih jelas untuk kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil, serta pengenalan area preservasi di luar kawasan konservasi formal yang sebelumnya kurang memiliki dasar hukum kuat. Tujuannya untuk memperkuat kesinambungan ekosistem dan memberikan ruang pengelolaan yang lebih inklusif dan adaptif. Dulu, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, partisipasi masyarakat masih bersifat top-down dan belum maksimal. Masyarakat hukum seringkali menjadi objek, bukan subjek. Ini yang tidak berlaku lagi. Sekarang, Undang-Undang 32 Tahun 2024 RUU KSDAH memperluas partisipasi aktif berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah pusat dan daerah, masyarakat umum, masyarakat hukum adat, dan swasta. Ini yang akan berlaku. Alasannya, naskah akademik menyoroti konflik antara masyarakat adat dan pengelola konservasi akibat kurangnya pengakuan hak. Tujuannya adalah mengakui praktik konservasi tradisional, mendorong kolaborasi berbasis keadilan dan keberlanjutan, serta menjadikan masyarakat sebagai subjek aktif dalam perlindungan lingkungan. Aspek penegakan hukum juga mengalami perubahan signifikan. Dulu, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, sanksi terhadap pelanggaran konservasi dirasa kurang efektif dan penegakan hukum yang lemah. Ini yang tidak berlaku lagi. Sekarang, Undang-Undang 32 Tahun 2024, Undang-Undang ini memperberat sanksi terhadap pelanggaran konservasi, baik sanksi administratif maupun pidana. Ini yang akan berlaku. Alasannya, praktik empiris menunjukkan masih banyak kendala seperti penegakan hukum yang lemah. Tujuannya adalah untuk memperkuat kepastian hukum dan memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan lingkungan. Meskipun kritik masih ada terkait efektivitasnya dalam menjerat pelaku perdagangan ilegal. Lingkup pengaturan dan koordinasi juga menjadi fokus perubahan. Dulu, Undang-Undang 5 1990 pengaturan konservasi dirasa belum komprehensif, terutama di wilayah perairan, dan materinya masih tersebar di beberapa undang-undang, menimbulkan multitafsir dan tumpang tindih kewenangan. Ini yang tidak ada lagi.
Sekarang, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024, jangkauan pengaturan diperluas meliputi wilayah darat, perairan termasuk pendalaman, pesisir, dan pulau-pulau kecil. Ini yang sudah ada. Alasannya, landasan sosiologis dan yuridis menunjukkan perlunya sinkronisasi dengan undang-undang lain seperti Undang-Undang Pemerintahan Daerah, serta mengakomodasi ratifikasi perjanjian internasional. Tujuannya adalah untuk menciptakan landasan hukum yang lebih komprehensif, mengurangi tumpang tindih kewenangan, dan memperkuat koordinasi antara lembaga. Perubahan ini tidak lepas dari landasan yang kuat. Yang pertama, filosofis. Sesuai Undang-Undang 1945, negara wajib melindungi sumber daya alam untuk kemakmuran rakyat secara keberlanjutan. Keanekaragaman hayati harus dimanfaatkan hati-hati dengan asas konservasi. Yang kedua ada sosiologis. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 yang top-down sering menimbulkan konflik. Perkembangan otonomi daerah juga menuntut pengaturan yang lebih komprehensif dan adaptif, terutama di perairan. Yang ketiga ada yuridis. Undang-undang lama kurang komprehensif, tersebar di berbagai peraturan, belum mengakomodasikan perjanjian internasional, dan perlu disinkronkan dengan undang-undang lain seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Semua ini menjadi alasan kuat mengapa materi muatan Undang-Undang KSDAE harus diubah, ditambah, atau disempurnakan. Sebagai kesimpulan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 merupakan upaya signifikan untuk memperkuat perlindungan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya secara lebih komprehensif. Meskipun demikian, tantangan implementasi masih ada, terutama terkait pengakuan hak masyarakat, adat, dan koordinasi di lapangan. Pentingnya penguatan penegakan hukum dan pengawasan sistemik di semua tingkat pemerintahan menjadi kunci keberhasilan. Dengan harmonisasi komitmen nasional dan internasional, Undang-Undang KSDAE diharapkan menjadi instrumen vital dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan mencapai pembangunan keberlanjutan untuk generasi sekarang dan mendatang. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika banyak kesalahan dalam presentasi ini. Terima kasih.